Shalom semuanya dan Chag Pesach Sameach. Saya Rabbi Dr. Itzhak Shapira sudah menunggu seminggu untuk merilis video ini bagi saudara. Tepat sebelum Pesach, saya ingin merilis video profetik ini dengan pesan menggetarkan yang Elohim berikan pada saya. Namun daripada merilis satu video, Elohim memberitahu saya untuk merilis 2 video untuk saudara. Jadi kami merilis video ini dan satu lagi tepat pada saat Pesach untuk saudara semua. Saya harap saudara akan membagikan, berikan like, dan yang terpenting menguji apa yang saya sampaikan serta merenungkan kata-kata ini. Saya tidak menganggap enteng video-video ini. Kata-kata nubuat tidak boleh dianggap remeh. Pagi ini saya bangun dan Elohim memberikan konfirmasi kepada saya untuk merilis ini kepada saudara. Ketahuilah, hari ini para pemimpin parlemen di Iran mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. Inilah perang dunia yang sangat dahsyat. Saat Amerika bersiap untuk turun dengan pasukan darat, kita sedang bersiap menghadapi perang dunia ketiga. Saya paham bahwa saudara ingin mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya dan apa hasilnya dari operasi ini. Hari ini teman-teman kita akan melihat Nabi Yesaya yang akan mengungkapkan hal ini kepada kita. Namun sebelum itu saya ingin saudara memperhatikan dengan saksama angka-angka dalam perang ini. Sejauh ini Israel telah melakukan lebih dari 19.500 serangan di Israel. Namun saya ingin saudara memperhatikan ada 80.532 alarm. 1.300 kali telah terjadi serangan misil dari Iran dan lebih dari 3.800 kali misil dan roket telah ditembakkan dari Lebanon. Saudara mungkin sedang bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya mengapa angka-angka itu sangat penting? Perhatikan baik-baik setiap detailnya sampai bagian paling akhir video ini. Amerika Serikat menyebut perang ini dengan nama resmi Operasi Epic Fury. Hari ini saya ingin memberitahu saudara sesuatu. Operasi Epic Fury telah dikodekan di dalam Alkitab. Nama operasi ini, bahkan operasinya sendiri, telah dikodekan di dalam Alkitab dalam kaitannya dengan akhir zaman dan Gog dan Magog. Dan hari ini saya ingin menunjukkannya kepada saudara. Dalam bahasa Ibrani, operasi ini dikenal dengan nama Za'am Api. Itulah nama dari kata Epic Fury. Kata dalam bahasa Ibrani untuk Fury adalah kata Za'am. Kemarahan, kejengkelan atau amarah adalah kata Za'am dalam bahasa Ibrani. Sejak operasi ini dimulai, Israel telah mendengar suara-suara siren yang telah membuat jutaan orang turun ke bawah tanah dan mengunci ruangan mereka yang dalam bahasa Ibrani disebut Mamad 80.532 kali dengan lebih dari 1.335 misil dan lebih dari 3.800 misil dari Lebanon. Silakan saudara hitung sendiri. 80.000 kali. Itu berarti bahwa Israel telah menghabiskan sebagian besar hari-hari itu. Dan sekarang saat Pesach berada di bawah tanah, di dalam bunker terkunci. Ketahuilah, hari-hari ketika Israel akan turun ke bunker telah dinubuatkan oleh Yesaya. Dan itu dikutip dengan kata-kata Epic Fury. Sekarang setelah saya menarik perhatian saudara, saya ingin menunjukkannya kepada saudara di dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya 26 ayat 20 berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Kata yang berhubungan dengan pergi ke bawah tanah, ke tempat perlindungan dan ke bunker adalah kata Ibrani Za'am, seperti operasi Epic Fury. Seberapa besar kemungkinan bahwa kata untuk Epic Fury berhubungan dengan Israel yang pergi ke bawah tanah dan mengunci pintu-pintu mereka?
Saudara-saudara, jika saudara bertanya-tanya apakah kita sedang berada di masa Gog dan Magog, saya mendesak saudara hari ini untuk benar-benar memperhatikan kata-kata ini. Yesaya 26 ayat 20 sedang bernubuat tentang zaman kita sekarang karena epic fury sudah dikodekan dalam Alkitab Ibrani. Kata yang digunakan di sini adalah zam. Sama persis seperti nama operasinya. Dan jika memang demikian, apa yang bisa kita ketahui? Dan apa yang dikatakan Yesaya kepada kita tentang masa ini? Dengarkan baik-baik. Malbim memberitahu kita tentang epic fury dan tentang hari-hari epic fury sebagai berikut. Dan saya kutip, Nabi berbicara secara metaforis dan dia berkata, "Masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu di belakangmu agar tidak ada seorang pun yang dapat menyakitimu. Sembunyikan dirimu sejenak sampai murka itu berlalu dan hilang." Ini artinya, sembunyikan dirimu di dalam perlindungan tesyuvah dan amal kebaikan untuk melindungi dirimu dari amukan kesulitan yang akan datang sebelum datangnya penebusan. Dan saya ingin menekankan kepada saudara kata, sebelum kedatangan Geula, ketika kita melihat operasi Epic Fury berlangsung dan Israel bersembunyi di bawah tanah serta mengunci diri di tempat perlindungan, kita tahu bahwa kita sedang berada di hari-hari tepat sebelum penebusan. Mohon pahami bahwa hari ini kita sedang menerima sebuah kode. Dan sebenarnya bukan hanya itu saja, ini merupakan sebuah kode mengenai Gog dan Magog. Rabbi David Kimki dalam komentarnya pada ayat yang membahas tentang Epic Fury, memberitahu kita kapan waktunya Epic Fury akan diluncurkan. Tarik napas. Ini bukan Rabbi Shapira yang memberitahu saudara hal ini. Ini adalah pemikir terbesar Israel yang menyampaikan hal ini kepada kita. Dan berikut ini yang dikatakan oleh Radak. Ayat ini diucapkan mengenai perang Gog dan Magog. Ya ampun, ketika Israel akan mengalami kesusahan untuk waktu yang singkat. Ayat ini merupakan metafora untuk menyembunyikan diri melalui perbuatan baik dan pertobatan yang sempurna. Karena murka itu hanya akan berlangsung sesaat dan kemudian berlalu, dan orang-orang yang benar akan selamat seperti dikatakan. Setiap orang yang namanya ditemukan tertulis di dalam kitab. Teman-teman, Rabbi David Kimki memberitahu kita bahwa ketika kita melihat operasi Fury seperti Epic Fury terjadi, kita akan tahu bahwa kita sedang berada di masa Gog dan Magog. Dan saya ingin semua orang memahami hari ini kita sedang berada di masa kesusahan, masa kesulitan Yaakov. Bukan hanya kita berada di Gog dan Magog, kita juga berada di masa kesusahan Yaakov. Tolong saya mohon kepada mereka yang mencari pengangkatan pratribulasi yang fiktif. Sekarang kita sedang berada di masa-masa penantian akan kedatangan Sang Mesias. Berdirilah dan berpihaklah bersama Israel hari ini. Kita sedang hidup di masa Gog dan Magog serta operasi Epic Fury. Hal ini dibuktikan oleh seruan yang disampaikan Yesaya kepada kita. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi? Rashi dalam komentarnya berkata, jawaban ini mereka sampaikan kepada Nabi. Pergilah, hai umatku, masuklah ke dalam kamarmu, ke dalam sinagogamu dan rumah-rumah belajarmu. Atau pikirkanlah perbuatanmu di dalam ruang hatimu, karena sesungguhnya aku akan menghukum musuh-musuhmu. Ketahuilah, ada dua hal yang akan terjadi di tempat ini. Elohim kemudian memerintahkan bangsa Israel untuk segera masuk ke dalam rumah mereka masing-masing karena dia sendiri yang akan melepaskan wabah yang sangat dahsyat atas semua musuh-musuh bangsa Israel. Saya ingin saudara mengerti, Israel masuk dan Israel harus fokus belajar Torah, berbuat baik dan memberikan sedekah. Dan dia berkata, masuklah karena sama seperti di Mesir, aku akan memukul orang Mesir. Aku akan memukul bangsa-bangsa. Saya ingin kita memahami apa yang akan terjadi.
Saat ini Israel berada di dalam, merayakan Pesach di dalam, terkunci di dalam, karena Elohim ingin mereka membuka Torah dan memanggilnya di Pesach ini. Dalam Bereshit Rabati, Parashat Toldot, ada hubungan antara pertempuran Yakov dan Esaf dengan ayat ini. Dengarkan apa yang dikatakannya. Suara Yakov. Ketika Esaf menghadapi kesulitan, dia mulai mengutuk dan menghujat. Tetapi kamu ketika penderitaan menimpamu, kendalikan kecenderunganmu dan janganlah membuat penciptamu marah dengan suaramu. Seperti dikatakan, pergilah hai umatku. Masuklah ke dalam kamarmu, lihatlah ke dalam ruang hatimu, dan lihatlah bahwa penderitaan yang menimpamu bukanlah sesuai dengan dosa-dosamu. Kamarmu merujuk pada kamar bagian dalam ginjal, karena penderitaan tidak pernah permanen, ia akan berlalu. Tetapi jika kamu berbicara dengan keras, maka kamu bertindak seperti tangan Esaf. Karena demikianlah yang kamu temukan di Refidim. Orang Israel berseru dengan suara lantang dan mengeluh dengan mengatakan, apakah Adonai ada di antara kita atau tidak? Dan seketika itu juga orang Amalek datang menyerang mereka. Seperti dikatakan, kemudian orang Amalek datang. Betapa mengejutkannya hal ini bagi kita semua saat ini. Ketika kita sedang berjuang melawan Amalek, Israel sedang diuji pada Pesach ini. Akankah kita memanggil Elohim untuk menebus kita dari pengasingan Ismail atau tidak? Inilah ujian bagi Israel selama pekan depan saat kita memasuki Pesach. Jika Israel memanggil Hashem, jika Israel memanggil Elohim, jika Israel memanggil Mesias dan Israel akan bertobat, kita akan melihat Geula muncul karena Elohim sendiri yang akan berperang untuk kita di hari-hari itu. Elohim membawa kita masuk bukan karena dia akan menghukum kita. Dia akan menghukum musuh-musuh kita. Apa yang terjadi setelah operasi Epic Fury? Yang dikutip dalam Yesaya 26 ayat 20. Saudara-saudara, ayat berikutnya langsung memberitahu kita apa yang akan terjadi di akhir perang ini. Saudara harus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Banyak yang bertanya pada saya, apa langkah selanjutnya? Inilah selanjutnya, Yesaya 26 ayat 21 ayat berikutnya. Setelah operasi Epic Fury mengatakan hal berikut, sebab sesungguhnya Adonai mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Apakah saudara mendengar apa yang terjadi setelah operasi Epic Fury? Setelah selesainya operasi Epic Fury ini, saudara-saudara, Adonai akan segera keluar dari tempat persembunyiannya dan akan menghukum semua bangsa yang telah menyiksa Israel, dimulai dari Amalek dan dimulai dari Edom. Kedatangan Elohim sudah sangat dekat, dan bahkan di Pesach ini jika kita berseru, kita pasti akan melihat keselamatan dan penebusan. Malbim mengutip ayat ini, Yesaya 26 ayat 21. Dan dia berkata seperti ini. Elohim akan meminta pertanggungjawaban atas kejahatan bangsa-bangsa yang berbuat jahat kepada Israel. Dan tanah itu akan menyingkapkan darah yang telah mereka tumpahkan di dalamnya. Darah itu akan tersingkap untuk membangkitkan murka dan membalas dendam atas apa yang telah terjadi. Dan mulai sekarang tanah itu tidak akan lagi menutupi orang-orang yang terbunuh. Sebaliknya, jika seorang pembunuh ditemukan, tanah itu sendiri akan bangkit melawannya untuk menghukumnya seketika itu juga. Saudara mendengar apa yang akan terjadi? Elohim sendiri akan membinasakan para pembunuh, para teroris, dan semua orang yang datang melawan Israel. Ketika Epic Fury itu berakhir, Elohim sendiri akan mulai berperang untuk Israel. Dan atas nama Israel melawan roh yang disebut roh Hamas. Hamas dalam bahasa Ibrani berarti kekerasan. Dan Radak menunjukkan hal itu. Dan dia berkata,
Segala kejahatan mereka yang telah terjadi sebelumnya akan dimintai pertanggungjawabannya pada waktu itu. Dan setiap darah orang tak bersalah yang mereka tumpahkan akan diperhitungkan terhadap mereka. Ya ampun, setiap tentara yang gugur, setiap orang Yahudi tak bersalah yang meninggal. Selama darah itu belum dibalaskan, seolah-olah tertutup di bawah tanah. Tetapi ketika dibalaskan, seolah-olah darah itu terungkap. Demikianlah kitab Ayub berkata, "Hai bumi, janganlah engkau menutupi darahku." Karena itu dikatakan, ia tidak akan lagi menutupi orang-orang yang terbunuh. Kitab ini menyebutkan darah dan bukan tindakan kekerasan lain yang mereka lakukan. Karena penumpahan darah adalah bentuk tertinggi dari Hamas. Demikian pula, dikatakan dalam nubuatan kitab Yoel, "Aku akan membersihkan darah mereka yang belum kubersihkan." Saudara-saudara, Elohim sendiri akan segera berperang untuk kita setelah Epic Fury. Elohim akan segera berperang untuk Israel. Para rabi menghubungkan Yesaya 26 ayat 21 dengan kisah Pesak. Itulah sebabnya penting bagi kita semua untuk berada di dalam. Kita akan merayakan Pesach di dalam ruangan seperti Israel. Ini adalah gambaran tentang penebusan pertama. Dikatakan hal berikut dalam Keluaran 11 ayat 4 yang merupakan paralel dengan Yesaya 26 ayat 21. Berkatalah Moshe, "Beginilah firman Adonai, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Apakah saudara mendengar yang dikatakan Adonai? Aku akan pergi ke tengah-tengah Mesir. Elohim akan menampakkan diri di Iran. Elohim akan menampakkan diri di semua bangsa yang menyerang Israel, yang telah menghancurkan bangsa Yahudi, yang bersikap antisemitik. Dan Elohim akan membinasakan mereka, sama seperti pada tulah terakhir ketika Elohim menampakkan dirinya dalam tulah anak sulung dan membinasakan mereka di dalam Mesir. Inilah teman-teman yang akan segera datang ke dunia saat ini. Dan itulah sebabnya hari ini saya mengajak saudara semua untuk bergabung dengan Elohim Israel, Elohim Yaakov, dan dengan bangsa Yahudi. Midrash menghubungkan Yesaya pasal 26 ayat 21 pada Keluaran 11 ayat 4. Midrash Lekaktov berkata, "Aku akan ke tengah-tengah Mesir." Ini adalah ungkapan Gefurah yang perkasa. Adonai seperti yang dikatakan, Adonai akan maju dan berperang melawan bangsa-bangsa itu. Zakaria 14 ayat 3. Sebab lihatlah, Adonai keluar dari tempatnya. Yesaya 26 ayat 21. Engkau keluar untuk menyelamatkan umatmu. Habakuk 3 ayat 13. Semua ini adalah ungkapan kekuatan ilahi. Seperti dikatakan, Adonai akan maju seperti seorang pejuang yang perkasa. Dalam Yesaya 42 ayat 13. Karena itu dikatakan, aku akan keluar. Dalam kemuliaannya yang besar, ia dinyatakan di tengah-tengah Mesir. Saudara-saudara, Zakaria 14 ayat 3, Yesaya 26 ayat 21, Habakuk 3 ayat 13, dan Yesaya 42 ayat 13, semuanya akan terjadi di akhir operasi Epic Fury ini. Adonai akan menyatakan dirinya di dalam Mesir, di dalam Ismail, di dalam Edom, dan dia akan membinasakan bangsa-bangsa itu dari dalam keluar. Ketahuilah, dia berkata kepada Israel, masuklah ke dalam kamar. Pada tahun 2020, saya hampir kehilangan suara saya karena Adonai mengizinkan saya mengalami benjolan pada pita suara saya. Dan dia memberikan ayat ini kepada saya. Dan dia menunjukkan sesuatu yang sebelumnya tidak saya mengerti sampai sekarang. Hampir 7 tahun kemudian dia berkata, masuklah ke kamar. Kata Ibrani untuk kamar adalah kata cheder. Terdiri dari huruf chet, dalet, resh. Dan ini terjadi ketika dunia sedang beralih dari masa chet, chesed, menuju masa dalet, din, penghakiman. Saya ingin menjelaskan kepada saudara apa sebenarnya Epic Fury itu. Dunia sedang memasuki tingkat din yang lebih besar.
Saya sudah menjelaskannya kepada saudara 7 tahun lalu dalam buku The Good News of COVID-19. Dan apa yang akan terjadi sekarang? Saat dunia memasuki dalet, memasuki din, memasuki penghakiman, apa yang harus saudara lakukan? Masuklah ke dalam ruangan, masuklah ke dalam tabut, masuklah ke dalam rumah Yaakov, masuklah, praktekkan Torah, praktekkan mitzvot, dan bertahanlah sampai murka dan makat bekhorot, tulah anak sulung akan berakhir. Semoga hal itu segera terjadi dan kita akan selamat dari penghakiman dan ketetapan besar yang akan datang kepada kita. Saya mohon tolong bagikan video ini, berikan like, tinggalkan komentar, dan mari renungkan firman ini baik-baik. Chag Sameach.